Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Afifah Duchen Pautina dengan NIM 1514224140. Saya berasal dari Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai model-model pembelajaran, metode pembelajaran, dan instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Pada mata kuliah pengembangan materi pembelajaran bahasa Indonesia SD yang diampu oleh dosen Ibu Putri Hasanah Kamila, SPD, MPD. Jadi yang pertama yaitu ada model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran bahasa Indonesia ini dikembangkan untuk meningkatkan keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis siswa melalui berbagai teknik interaktif. Nah, model pembelajaran pertama yang saya akan jelaskan yaitu ada model pembelajaran mendengarkan. Yang pertama yaitu ada retelling story, di mana siswa mendengarkan cerita lalu menceritakan kembali dengan bahasa sendiri. Yang kedua yaitu ada bisik berantai. Nah, pada bisik berantai ini pesan dibisikkan antar siswa hingga siswa terakhir menyebutkannya di depan kelas. Selanjutnya ada direct listening activities atau DLA. Nah, pada DLA ini guru akan membacakan teks, bertanya jawab, dan menekankan poin penting. Selanjutnya ada identifikasi kata kunci, di mana siswa mencari kata kunci dalam teks untuk memahami isi lebih mudah. Lalu ada memperluas kalimat. Siswa melengkapi kalimat dengan tambahan kata atau frasa agar lebih kompleks. Nah, yang terakhir yaitu ada menyelesaikan cerita. Siswa bercerita secara bergantian untuk melanjutkan cerita yang dimulai oleh teman sebelumnya. Selanjutnya ada model pembelajaran berbicara. Yang pertama yaitu ada in the news. Nah, di mana siswa itu membaca artikel, lalu mencatat isinya, kemudian bertukar artikel dan menyusun kembali berita dengan bahasa sendiri. Lalu ada siapa dan apa saya, di mana siswa berperan sebagai tokoh atau profesi tertentu, sementara kelompok lain menebak identitasnya melalui pertanyaan ya atau tidak. Yang ketiga yaitu ada model pembelajaran membaca. Yang pertama yaitu ada Directed Reading Thinking Activity atau disingkat dengan DRTA, di mana membaca dengan tahapan yang pertama yaitu ada prabaca atau prediksi, membaca, dan pasca membaca atau analisis. Yang kedua yaitu ada know, want to learn, dan learned atau disingkat dengan KWL, di mana siswa mencatat apa yang mereka ketahui, ingin dipelajari, dan yang telah dipelajari. Selanjutnya ada PORPE. PORPE yaitu membaca dengan metode prediksi, organisasi konsep, latihan menulis ulang, dan evaluasi pemahaman. Lalu yang keempat yaitu ada EKOLA, di mana yaitu siswa membaca secara kritis dengan memilih teks, membiasakan membaca rutin, dan menganalisis isi bacaan. Selanjutnya itu ada model pembelajaran yang keempat yaitu model pembelajaran menulis. Dalam model pembelajaran menulis ini yang pertama yaitu ada brainstorming, yaitu diskusi kelompok untuk mengumpulkan ide sebelum menulis. Kemudian ada brainwriting, yaitu menulis berdasarkan ide yang dikumpulkan lalu bertukar tulisan untuk revisi. Selanjutnya ada roundtable, yaitu menulis secara bergantian dalam kelompok untuk menghasilkan satu cerita utuh. Selanjutnya ada brown model atau media gambar berseri, di mana siswa menyusun gambar berurutan dan menulis cerita berdasarkan gambar tersebut. Lalu yang terakhir ada sugesti imajinasi, yaitu siswa menulis berdasarkan inspirasi dari lagu atau film yang diberikan oleh guru. Selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua yaitu ada metode pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Nah, metode pembelajaran adalah cara praktis untuk mencapai tujuan pendidikan, berperan sebagai jembatan antara teori dan praktik. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terdapat beberapa metode yang digunakan.
Dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini terdapat beberapa metode yang digunakan. Yang pertama yaitu ada metode eja. Metode eja yaitu mengajarkan huruf secara alfabetis yang dihafal dan dilafalkan sesuai bunyinya. Setelah mengenal huruf, siswa belajar menulisnya mulai dari huruf lepas hingga membentuk suku kata dan kata. Yang kedua yaitu ada metode suku kata dan kata. Dimulai dengan pengenalan suku kata, misal babi bu, lalu dirangkai menjadi kata bermakna. Yang ketiga yaitu ada metode global, di mana siswa langsung diperkenalkan pada kalimat utuh yang ditulis bersama gambar, kemudian membaca tanpa gambar. Selanjutnya itu ada metode struktural analisis sintetis atau disingkat dengan SAS. Itu dimulai dengan menyajikan kalimat utuh untuk membangun konsep kebermaknaan lebih baik jika kalimat berasal dari pengalaman siswa. Selanjutnya yaitu ada metode langsung. Metode langsung adalah mengutamakan penggunaan bahasa lisan tanpa menggunakan bahasa perantara, mirip dengan cara anak belajar bahasa ibu. Yang keenam yaitu ada metode terjemahan. Metode terjemahan yaitu menggunakan penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa ibu dengan fokus pada pemahaman kata dan tata bahasa. Selanjutnya ada metode tata bahasa, yaitu pendekatan berbasis aturan tata bahasa dan daftar kata, di mana lebih berfokus pada pemahaman bahasa tulis secara pasif. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada metode membaca, berorientasi pada keterampilan membaca melalui teks yang disertai daftar kata, terjemahan, dan ilustrasi untuk membantu pemahaman siswa. Kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu ada instrumen penilaian pembelajaran bahasa Indonesia SD. Penilaian atau assessment adalah proses mengukur ketercapaian kompetensi siswa menggunakan berbagai metode seperti tes tertulis, penilaian kerja, produk, proyek, dan portofolio. Berikut adalah jenis-jenis penilaian dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada penilaian tertulis. Penilaian tertulis ini dilakukan dalam waktu terbatas dengan berbagai bentuk soal seperti benar salah, isian singkat, menjodohkan, dan pilihan ganda. Tes tertulis juga hanya menilai aspek kognitif seperti ingatan dan pemahaman sehingga kurang menggambarkan keterampilan berbahasa secara menyeluruh. Yang kedua yaitu ada penilaian kerja atau performance. Penilaian kerja yaitu mengamati aktivitas siswa dalam praktik langsung seperti berpidato, membaca puisi, diskusi, dan bermain drama. Metode ini lebih otentik karena menggambarkan kemampuan siswa secara nyata. Selanjutnya itu ada penilaian produk, di mana menilai hasil karya siswa seperti puisi, cerpen, alat peraga, atau properti drama. Nah, metode ini juga berfokus pada kreativitas dan keterampilan dalam menghasilkan suatu produk. Selanjutnya itu ada penilaian portofolio. Penilaian portofolio yaitu mengumpulkan hasil kerja siswa dalam satu periode untuk melihat perkembangan keterampilan mereka. Contohnya mencangkup kumpulan puisi, cerpen, clipping, atau tulisan tangan siswa. Selanjutnya yaitu ada tujuan evaluasi pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu ada mengukur kecepatan dan ketepatan siswa dalam memahami materi. Yang kedua, menilai tingkat keterampilan berbahasa dan bersastra. Yang ketiga, mengukur efektivitas program pengajaran. Yang keempat yaitu mendapatkan umpan balik untuk perbaikan kurikulum. Yang kelima yaitu mengelompokkan siswa sesuai kemampuan dan minat. Yang keenam yaitu ada menentukan program lanjutan atau remedial jika diperlukan. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan laporan perkembangan siswa kepada orang tua atau pihak terkait. Nah, evaluasi ini mencangkup berbagai aspek bahasa seperti ejaan, kosakata, sintaksis, fonologi, dan morfologi dalam keterampilan menulis. Baik, itu saja mungkin penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau pengucapan dan juga ejaan yang ada dalam materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.